Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan undangan Allah hadir melaksanakan ibadah Jumat yang memang itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Seminggu sekali kita hadir bersama-sama mendengarkan khutbah dan juga melaksanakan sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh kita, amal baik kita. Harinya berbahagia di akhirat nanti. Menurut hadis ada 2 pertanyaan Allah mengenai waktu ya. Yang pertama yang ditanya oleh Allah itu adalah asyar, waktu hidup kita sepanjang hidup. Dipakai apa umur kita itu? Apakah dipakai taat atau dipakai maksiat? Apa selama hidup yang diberikan Allah pada kita dengan tanpa permintaan, tanpa kita harus mengeluarkan biaya, itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan atau kepentingan kejahatan, dan perhitungannya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana itu kita tidak bisa berbohong. Mulut itu dikunci, tangan dan kaki sebagai saksi. Tangan yang bicara dan kaki yang menjadi saksi. Yang kedua juga yang ditanya oleh Allah adalah masa muda. Sudah umur secara global masa muda ditanya. Masa muda Anda yang penuh dengan vitalitas, kakinya, sendinya belum susah untuk digerakkan, dipakai apa? Apakah pakai maksiat atau dipakai beriman pada Allah? Rasulullah mengatakan Allah sangat senang pada anak muda yang tumbuh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti di akhirat 7 orang yang dilindungi oleh Allah dari terik panasnya alam mahsyar adalah diantaranya pemuda yang tumbuh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping ada yang 7, imamun adilun, pemimpin yang adil, orang yang hatinya selalu terpaut di masjid, orang yang mencintai dan benci karena Allah, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan orang yang menangis tengah malam berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri banyak menurunkan ayat Quran yang sumpahnya demi waktu. Al-fajri, al-laili, wad-duha, wal-asri, demi waktu. Karena waktu ini anugerah Allah yang luar biasa pada kita dan paling berharga. Wal asri, demi masa. Ini para ulama yang menerjemahkan demi masa kamu hidup. Ada yang menerjemahkan demi masa itu al asr itu sama dengan waktu asar. Tetapi semuanya benar. Innal insana lafi khusrin, semua manusia ada dalam kerugian. Bapak dan hari ini berbahagia orang-orang yang sudah berumur 60 tahun seperti saya, sudah terbayang kelakuan saya masa lalu itu. Diperlihatkan Allah, apa saya lebih banyak taat, lebih banyak durhaka, sudah diperlihatkan. Jangankan di akhirat nanti, sekarang saja saya kira semua akan berpengalaman. Orang-orang yang sudah berumur di atas 60 itu sudah diperlihatkan gambaran perjalanan hidup. Ada yang
menyakitkan, menyenangkan, ada yang begitu terkesan di dalam hidupnya, ada yang begitu tidak terkesan dalam hidup. Itu semua ketika kita sudah seperti itu, waktu asar kita itu ya waktu 60 tahun. Sebentar lagi matahari kita terbenam. Sinar saya itu sebentar lagi terbenam. Saya tidak mengharapkan terlalu panjang, karena kata Rasulullah baina sittin wa sab'in, umur kamu itu antara 60 dan 70. Tidak ada orang-orang yang sekarang panjang usia yang melebihi 100 tahun, itu jarang. Apalagi orang kota seperti kita yang penuh polusi, penuh dengan racun. Minum saja kita minum racun, udara yang kita hirup, apalagi bapak-bapak yang suka merokok. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, harapan hidup orang Indonesia itu hanya 60 tahun bagi laki-laki, 64 tahun perempuan. Nggak ada yang panjang usia. Lapi husrin, kita rugi. Orang-orang yang kayak kita punya prestasi itu, begitu mati hilang cerita kita. Anak kita mengingatnya sebulan, setelah itu dia tidak akan. Lam yakun syai'am madkura, tidak akan diucapkan, dibicarakan lagi. Dadang kahmat sudah hilang. Bapak-bapak juga seperti itu, hilang, nggak ada lagi cerita. Tetangga kita yang merayakan kita 7 hari sampai 40 hari bagi orang yang merayakan. Bagi orang-orang Muhammadiyah itu lebih sedikit 3 hari mungkin ya. Setelah itu lupa. Lam yakun syai'am madkura, tidak pernah dibicarakan lagi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang hebat yang beramal soleh. Orang-orang yang sudah berprestasi itu memang masih disebut sekarang. Soekarno, Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, Soeharto masih dibicarakan. Mereka orang-orang yang beramal soleh di dunia. Sudah melakukan sesuatu. Karena orang yang tidak rugi kata Allah hanya 4. Pertama, yang waktunya diisi oleh iman pada Allah. Illalladzina amanu. Sehari-hari kita, saya ingin ke anak muda itu gunakan waktunya sebaik-baiknya. Beriman pada Allah, percayalah pada Allah. Jangan sehari pun kita tidak berzikir pada Allah. Percaya pada Allah. Dialah yang menghidupkan kita, dialah yang memberi rezeki kita, dan dialah yang menjadikan kita seperti ini, dan dialah yang mematikan kita, dialah yang akan menghidupkan kita di akhirat. Itu Bapak dan hadirinnya berbahagia, orang-orang yang dibangkitkan nanti di akhirat itu ditanya, berapa lama kamu? Aku sehari di dunia itu seperti saya. Sekarang bapak saya tanya yang umur 50 tahun, merasa lama nggak hidup? Sebentar, baru kemarin saya sudah 50 tahun lagi. Saya sudah 67 tahun lagi, dan sisanya itu tinggal sedikit. Apa berharap bapak sisanya akan lama? Nggak. Tidak akan lama, tambah sedikit. Dan kita lihat seperti kilat. Wah, kita hanya singgah saja. Kun ka'annaka fid dunya ghariban aw abirus sabil. Jadikanlah kamu dunia itu seperti orang asing dan menyeberang jalan, sebentar lagi kamu pulang. Maka orang-orang beriman itu beruntung, tidak rugi. Wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Amal soleh itu melakukan amal perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi manusia seluruh. Orang-orang amal soleh silakan, mau beribadah mahdoh silakan, mau amalah duniawi silakan. Orang yang nanti akan memetik hasil di sana itu, yang tidak pernah merasa rugi, adalah orang-orang yang beramal soleh. Itu ada postingan, apa benar atau tidak, dari Pak Habibie. Dia mengatakan, saya ini kalau tahu begini umur tua dan memerlukan bimbingan ibadah yang baik,
saya akan belajar agama dulu itu sebaik-baiknya di samping belajar teknologi itu. Saya akan belajar agama waktu muda itu. Mungkin beliau merasa kurang, walaupun dia adalah seorang yang soleh, tapi merasa memang sudah tua itu kita merasa kurang sekali. Yang ketiga, orang yang akan beruntung tidak rugi itu ialah watawasau bil haq. Saling berwasiat kita dalam al-haq. Al-haq itu agama. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bapalah berwasiat kebaikan, saling berwasiat. Wasiat itu kan saling menasehati. Makanya jangan jengkel kalau ada teman menasehati, menegur kita. Itu tugas agama. Dan orang yang tidak pernah menegur pada temannya, tidak memberi nasihat pada temannya, dia tidak memenuhi syarat untuk beruntung. Jadi kita kalau sembahyang waktunya berjamaah, mari kita sembahyang dulu berjamaah. Tinggalkanlah pekerjaan itu, kan ada waktunya. Kita sholat di masjid, pergi majelis ta'lim, belajar agama yang baik. Dan yang terakhir, orang yang beruntung itu ialah orang watawasau bis sabr, berwasiat dalam kesabaran, tentang kesabaran. Sabar itu dalam agama itu luar biasa Bapak sekalian. Mungkin karakter utama dari kita orang beragama itu sabar. Wah, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong engkau pada Allah dengan sabar dan salat. Sabar itu salah satu karakter kaum mukminin, dan itu harus ditanamkan, diberitakan, dinasihatkan pada orang lain. Jangan keburu nafsu. Wal qadiminal ghaid, orang yang menahan marah. Orang sabar itu ketika dia bermaksiat, untuk mengurungkannya itu sabar. Dia melakukan perbuatan baik, dalam melakukannya sabar. Apa tidak sabar kita Jumatan meninggalkan kantor sini, tengah malam kita bangun sembahyang malam, itu kesabaran. Puasa kemarin itu luar biasa, kita menahan makan minum dengan penuh kesabaran. Jadi agama itu identik dengan sabar. Menata badan kita, menata hati kita, menata nafsu kita. Maka 4 orang yang disyaratkan oleh Allah itu beriman, beramal soleh, bertausiah dalam agama, dan tausiah dalam kesabaran. Itulah orang yang akan beruntung, tidak akan merugi. Mungkin masa tuanya itu memandang masa lalunya itu tidak begitu khawatir. Saya yakin orang-orang yang dulunya tidak memanfaatkan waktu, merasa khawatir tentang dia pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katanya karena saya juga belum pernah, kalau orang yang meninggal, orang saleh itu dia sudah optimis. Nanti diperlihatkan Allah perjalanan hidupnya ketika mau mati. Tapi orang-orang yang tidak saleh diberikan gambaran juga tidak baik, gelisah dan gelisah. Oleh karena itu persiapkanlah kita, bukan saya menakut-nakuti, karena kita hakul akan berhadapan dengan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azzajundah wa azzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak yang berbahagia, ada 4 hal yang mungkin berguna bagi kita, dan itu semua dari agama. Yang pertama, bergerak, banyak bergerak. Imam Syafi'i mengatakan orang yang diam seperti air yang berdiam, bau, banyak penyakit. Orang yang bergerak setiap hari, bergerak, banyak bergerak, jangan banyak duduk dan tidur, maka orang itu akan baik. Yang kedua, makanlah makanan yang sehat. Ya ayuhan nasu kullu mimman fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah ada yang di bumi ini yang halal dan bergizi yang baik.
Dan yang ketiga, sekali-kali pergilah ke hutan, bersatulah dengan alam untuk menikmati udara segar, udara yang baik. Dan yang keempat, hiduplah sederhana, jangan berlebih-lebihan, tidak baik. Makan sederhana artinya tidak banyak, terlalu banyak. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihanlah. Allah tidak suka pada orang yang berlebih-lebihan, termasuk dalam cara berpakaian, cara melakukan pekerjaan apapun. Sederhanalah hidup. 4 hal ini insya Allah akan membuat kita bahagia, ya. Menyongsong waktu kita kepulangan itu tidak sakit-sakitan. Ibadah kita dilakukan dengan baik dan khusyuk. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a badatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.